awal Bapak kasih apa namanya absen ya. Nah kemarin itu kan saya memang klik Thailand, tapi saya langsung ubah ke ganti. Kalau Bapak lihat nanti mungkin di form itu, form Jadi spreadsheet-nya. ada dua. Jadi kau mau kerja Ya, dua ini? Ya, tidak, kalau saya gitu kan kerja kerja dua yang misalnya. saya kerja yang di bawah, Pak. Ya, Karena saya lihat itu kemarin itu saya kira saya Filipina. Nah, saya kira Bapak kayak mungkin tes untuk bahasa Filipina, jadi saya akhirnya jadi ambil Filipina. Apa-apa, untuk itu saya kasih hadiah. Nanti minggu depan kerja di mana? Thailand sama Filipina. Oke, ayo, apa yang kau ketahui? Sederhana. Silakan, ayo, apa yang kau ketahui tentang Thailand? Tadi dirimu katanya Thailand kan? Iya Pak, Siam. Ya, Siam. Gimana? Jadi Siam dengan negara Asia Tenggara lainnya itu ada sedikit itu perbedaan. bacanya itu sebetulnya kalau orang Thailand bacanya Siam. Iya, Siam. Terus gimana? Ada sedikit perbedaan antara Siam sama negara Asia Tenggara lainnya. Itu di bagian dominasi internal dan eksternal. Kalau di negara Asia Tenggara lainnya itu kayak misalnya Hindia Belanda, dia lebih didominasi dengan kekuasaan kolonial. Sedangkan kalau di Siam itu dia lebih didominasi dengan elit pribuminya dari kerajaannya. Jadi di Siam itu. Sekarang siapa kan nama kerajaannya itu siapa? Orangnya itu siapa? Oh iya, jadi Raja Rama di abad ke-19 itu abad 19 ada dua Rama yang berpengaruh. Rama itu raja sama seperti kalau misalnya di Jawa kayak Amangkurat, Mangkubuwono dan lain-lain. Nah, kalau di Siam itu pertama ada Raja Mongkut, dia itu Rama kelima dari Siam. Dia keempat. Oh iya. Keempat atau kelima? Empat ya maaf. Dia Rama keempat dari Siam. Dia seorang biksu juga, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bergaul dengan para misionaris serta menerima modernitas yang dibawa oleh Eropa ke Siam. Nah, Raja Mongkut ini dia kebijakannya itu dia mendatangkan guru asing untuk mengajar kepada para pangeran serta keluarga bangsawan lainnya. Tujuannya. Jadi poinnya adalah dia seperti tadi dikatakan oleh Ayu, ini dia membuka diri terhadap modernitas, pengaruh Barat dan modernitas atau modernisasi. Dan salah satu contohnya adalah dia merekrut guru untuk memberi pendidikan bagi anak-anaknya. Dan ini satu kasus yang unik bahwa penguasa secara agresif mengadopsi modernitas, mengadopsi pendidikan Barat, mengadopsi dunia besar, dunia yang luas untuk baik karena kepercayaannya akan sesuatu sistem yang baru, meskipun bisa juga dilihat sebagai usaha menyelamatkan diri sebelum dia bernasib seperti Ava. Jadi seperti yang saya ceritakan minggu lalu, peristiwa historis terakhir sebelum datangnya Barat adalah pertarungan antara Thailand atau Siam dengan Ava di Burma, dan di mana Ava menjadi penguasa dan Ayutthaya dihancurkan sampai lahirnya dinasti baru yaitu dinasti Chakri yang rajanya namanya Rama tadi, Rama 1, Rama 2, Rama 3 dan ini Rama 4. Jadi ini satu yang tidak biasa. Karena di banyak tempat, termasuk di Hindia Belanda, banyak penguasa-penguasa itu tidak mau mengadopsi sistem baru dan cepat atau lambat akhirnya tersingkir oleh karenanya. Jadi ini satu kasus yang unik bahwa Mongkut memutuskan untuk itu. Oke, yang lain siapa yang juga kelompok Thailand? Siapa? Harry ya? Harry. Oke, Harry. Apa yang kau ketahui tentang Chula setelah Mongkut? Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Mongkut dan Chula? Atau siapa itu Chula? Kalau saya melihat Siam, Pak, saya selalu melihat bahwa Siam ini baratnya Jepang di Asia Tenggara. Kalau misalkan sekarang itu ada bilang sepak bolanya yang jago, nah kalau dari sejarahnya juga hampir-hampir mirip. Kalau kita lihat Jepang dengan restorasi Meiji-nya, yang membuka wilayahnya terhadap isolasi dan menerima pengaruh Barat, seperti misalkan mengutamakan pendidikan. Begitupun juga terjadi di Siam, yang tadi dijelaskan oleh Ayu. Misalkan ada seorang raja, yaitu Rama IV atau Raja Mongkut, di mana dia membuka diri, maksudnya meskipun ada perjanjian Boring itu tahun 1855 kalau tidak salah, dan dia salah satu
meskipun ada konsesi-konsesi yang diberikan kepada kekuatan-kekuatan Barat, tetapi dampak positifnya juga ikut tertular kepada Siam. Misalkan mereka dengan mudah menerima kebudayaan Barat atau misalkan pendidikan Barat. Nah, misalnya nanti cucu dari Raja Mongkut, yaitu Chulalongkorn, yang akhirnya juga dikirim ke Barat, ke Inggris atau London kalau tidak salah, untuk menerima pendidikan Barat. Nah, ini merupakan salah satu hal yang akhirnya bisa membentuk kenapa elit baru Thailand bisa terbentuk, meskipun awalnya dari kelompok kerajaan terlebih dahulu. Ya, nomor satu itu tadi penjelasannya cukup rinci, tapi yang penting sekarang Chula. Chula itu bukan cucu, itu anaknya Mongkut itu. Ya, Chulalongkorn itu bukan anaknya. Oh iya Pak, Mongkut. maksud saya Ya. Haji Rafud. Ya, nah Chulalongkorn itu sendiri sekarang dikenang sebagai salah seorang penguasa Siam yang paling berhasil, dianggap paling berhasil. Jadi contohnya ya universitas utama di Thailand itu namanya Universitas Chulalongkorn, Chula orang bilang Chulalongkorn. Dan di tengah itu banyak sekali pemujaan terhadap Chulalongkorn, dan dia berhasil ya. Tapi yang penting tadi bahwa ada peranan dari perjanjian Bowring tadi 1885. Kenapa disebutkan oleh dinamakan perjanjian Bowring karena orangnya namanya Bowring ya, orang yang melakukan negosiasi dengan penguasa Siam, dalam hal ini Mongkut dan kemudian nanti Chula, untuk supaya memberi hak-hak khusus kepada pertama orang Britania, tapi kemudian orang-orang Eropa secara umum untuk berdagang dan melakukan aktivitas lain di Siam. Dengan kalian dia membuka negosiasi. Tetapi seperti tadi sudah disampaikan bahwa selain membuka diri, tetapi juga Mongkut terpaksa melepaskan sebegitu banyak wilayah-wilayah yang tadinya wilayah bagian dari Siam, seperti Kedah, seperti Kamboja, seperti Tenaserim, itu semua wilayah-wilayah yang tadinya dia kuasai, dia serahkan kepada Britania untuk menjadi bagian dari Birma Britania atau bagian dari Indochinanya Prancis. Jadi tidak hanya menandatangani perjanjian yang memungkinkan peranan pedagang dan investor Barat, tetapi juga terpaksa melepaskan begitu banyak wilayahnya untuk bisa dikuasai. Nah, untuk lebih mengamankan itu, ada satu hal penting yang tidak terlalu menonjol di buku ini, yaitu Raja Siam kemudian memerintahkan beberapa pangerannya untuk melakukan apa? Melakukan pemetaan atas Siam. Jadi karena mereka kehilangan begitu banyak daerah, mereka membuat peta negara kerajaan Siam. Dan itu sesuatu yang sangat baru, karena di zaman dulu sistem kerajaan tradisional di Asia Tenggara tidak mengenal batas negara. Yang ada adalah loyalitas dari penguasa-penguasa lokalnya. Tetapi ini yang dilakukan oleh kerajaan Siam, membuat batas negara yang jelas antara mana wilayahnya Siam dengan wilayah misalnya Indochina ataupun wilayah Birma. Jadi itu dua hal penting. Nah, ini kita tahu. Jadi sekali lagi, coba kalau kita memahami belajar sejarah, pahami juga orang-orangnya ya. Jadi jangan cuma elit lokalnya menyerang kolonialnya menekan penguasa lokal. Siapa orang-orang ini? Ya, jadi sebut namanya. Sekali lagi nama dan tahun. Tidak perlu semua, tapi yang saya tugaskan saja. Oke. Nah, karena itulah kita lihat ini yang ada, transformasi ekonomi. Inilah yang fokus utama hari ini. Dari ekonomi tradisional atau prakolonial atau prakapitalisme, ini awalnya. Yang seperti apa itu? Halaman 317. Ekonomi yang swasembada, beragam, dan rata-rata untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ini halaman 317. Coba dilihat itu, halaman 317. Itu karakter dari ekonomi di sebelum abad ke-19. Ya. Yaitu ekonomi tradisional, prakolonial, prakapitalisme. Ini semua terjadi sebelum Lower Burma dirubah menjadi persawahan.
Sebelum Delta Chao Phraya berubah menjadi persawahan. Sebelum Delta Mekong menjadi persawahan. Sebelum Jawa menjadi perkebunan kopi dan tabu. Sebelum Sumatera Timur, sebelum adanya investor dari Belanda. Ini wilayah Filipina juga sebelum wilayah yang sama. Jadi sekali lagi, ekonomi sebelumnya, sebelum abad 19, ekonominya adalah ekonomi tradisional, prakolonial, dan prakapitalistik. Yang sifatnya seperti apa? Swasembada. Apa artinya swasembada? Ada yang tahu artinya swasembada? Apa artinya swasembada? Bukan Pak, usaha mencukupi kebutuhan sendiri. Ya, swasembada itu mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi transform ekonominya dari tradisional prakolonial yang bersifat swasembada, mencukupi kebutuhan sendirinya. Sedikit sekali ekspor, sedikit sekali impor, swasembada. Yang kedua adalah beragam, artinya orang tidak menanam satu saja tanaman. Jadi enggak cuma padi saja, atau kopi saja, atau coklat saja, tetapi dia tanam padi, tanam juga kopi, tanam juga ubi, tanam juga nangka, tanam juga macam-macam. Beragam. Dan karena itulah rata-rata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahasa teknisnya subsisten. Ya, ekonomi subsisten adalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari. Yang kita tanam itulah yang kita makan. Yang kita makan adalah yang kita tanam. Dan ini dimungkinkan karena tadi swasembada dan dimungkinkan karena tanamannya atau yang dia tanam adalah beragam. Ini ekonomi tradisional. Ya, sebelum abad ke-19. Sebelum periode yang kita bicarakan. Sesudahnya, maka menuju ekonomi yang modern atau kolonial atau kapitalistik. Yang seperti apa itu? Didasarkan pada perdagangan bebas, komersial, industri. Jadi kalau kita lihat tulisan kalian baca itu ada 4 kata kunci nih, perdagangan bebas, komersial, industri, dan komoditas. Maksudnya apa? Jadi tadi orang menanam itu tentu tidak untuk kebutuhan sendiri, tetapi untuk dijual. Dan sebaliknya, dia menanam itu hanya satu tanaman, saya mau spesialisasi karena yang laku dijual adalah coklat, saya tanam coklat saja. Karena tenagaku tidak banyak, tanahku tidak banyak. Jadi yang saya tanam coklat saja. Nah, nanti untuk makan, ya kita beli saja. Artinya tidak swasembada. Tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Kok gitu saya mau nanam karet. Wah, karet nggak bisa dimakan. Nggak masalah. Nanti kalau panen karet, kita jual. Seperti neneknya Upin itu. Dia jual hasil karet. Nah, dari hasil karet dia bisa beli beras, beli garam, beli nangka, beli daging, beli ayam, dan seterusnya. Sehingga tidak lagi swasembada, tidak lagi beragam, tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi untuk perdagangan bebas dijual keluar, untuk kebutuhan komersial, dan ditanam secara industrial, jadi jumlahnya besar. Yang mereka tanam bukan lagi kebutuhan sehari-hari, tetapi komoditas. Nah, ini yang terjadi di Lower Burma tadi, bahwa kemudian petani di sana menanam khusus untuk sawah, menanam untuk padi, tidak untuk dimakan sendiri, tapi untuk perdagangan bebas, untuk komersial, sebagai bagian dari industri. Misalnya industri apa? Industri minuman keras, jadi beras itu menjadi minuman keras yang diekspor ke Eropa misalnya. Demikian juga di Jawa, orang menanam kopi, menanam karet, itu sebagai bagian dari menciptakan komoditas. Itu juga yang terjadi di di Filipina. Itu yang juga menjadi di Sumatera Timur. Itu juga yang di Malaya, ya. Jadi semua bergerak dari ekonomi tradisional, prakolonial, prakapitalistik menjadi ekonomi modern, kolonial, kapitalistik dengan kata-kata kunci ini. Oke, ada pertanyaan ini? Nah, ini semualah yang menghasilkan tadi masyarakat kolonial yang dengan adanya elit pribumi baru. Karena ini semua membutuhkan sistem pemerintahan yang baru, membutuhkan sistem pajak dan sistem penarikan pajak yang baru. Ya, ini semua terkait hal tersebut. Jadi seperti yang saya katakan, kita bisa berdebat mana duluan, ekonomi dulu atau sosial dulu. Tapi yang jelas keduanya saling terkait. Sistem sosial terbentuk karena sistem ekonomi yang baru. Sistem ekonomi yang baru bisa hidup, bisa lestari karena ada sistem sosial yang baru juga. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Yo, silakan. Iya, mungkin saya
kembali ke yang bacaan saya Pak yang tentang Malaya. Eh, berhubungan dengan kelas menengah tadi. Di Malaya sendiri Ya. dijelaskan bahwa untuk pendidikan bahasa Inggris misalnya itu tidak diajarkan secara massal, artinya hanya orang-orang tertentu saja seperti mungkin keluarga raja atau bangsawan. Tetapi misalkan untuk kelas petani misalnya dan nelayan ini tetap diberikan pendidikan, tetapi lebih kepada bahasa Melayu itu sendiri. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah hasil dari pendidikan yang bahasa Melayu tadi ini yang kemudian diberikan kepada kelas petani dan nelayan ini juga termasuk atau melahirkan kelas menengah atau seperti apa Pak? Atau hanya yang masuk dalam pemerintahan kolonial saja yang dikatakan kelas menengah? Mungkin seperti itu Pak. Sekali lagi kalau yang bisa bahasa Inggris, seperti kalau di Hindia Belanda yang bisa bahasa Belanda, atau di Filipina yang bisa bahasa Spanyol, itu nanti menjadi kaum elitnya, bukan kelas menengah, kaum elit, kelas atas. Jadi namanya elit itu kelas atas. Mereka lah yang kemudian menjadi presiden, mereka menjadi regen, yang menjadi sedangkan yang berbahasa Melayu atau bahasa lokal, nah itu yang cuma jadi clerk saya, juru tulis. Nah, itu yang kelas menengah itu yang begitu-begitu. Tapi intinya bahwa yang bisa mengadopsi bahasa Eropa, apakah Prancis, apakah Britania, apakah Belanda, itu memang mungkin di awalnya masih di ranking di tengah-tengah saja. Tetapi mereka membuka kemungkinan untuk naik pangkat, untuk naik kelas ke kelas atas, menjadi kaum elit. Sedangkan yang hanya bisa berbahasa Melayu, ya paling tinggi cuma kelas menengah saja. Demikian juga bahasa Jawa atau bahasa. Oke, sebentar. Ya sekali lagi, kalau masih menggunakan bahasa Asia Tenggara, maka kemungkinan mereka hanya paling tinggi itu jadi kelas menengah, paling tinggi. Kalau mau jadi kelas atas, maka mau tidak mau harus mengadopsi bahasa-bahasa Eropa, bahasa Prancis untuk orang Kamboja atau orang Vietnam atau orang Laos, harus bisa bahasa Inggris kalau orang Burma kalau mau punya harapan jadi kelas elit, kelas atas, harus bisa bahasa Belanda, harus bisa bahasa Inggris untuk nantinya di Filipina kalau bahasa di bawah Amerika. Bagaimana dengan di Siam? Demikian juga di Siam, mereka harus bisa bahasa Inggris. Jadi kalau yang menarik adalah buat saya soal bahasa ini, kalau ASEAN ketemu, orang-orang Asia Tenggara ketemu, maka ada jejak sejarah dari perbedaan kemampuan bahasa. Karena orang Indonesia dan orang Vietnam misalnya, itu memerdekakan diri dengan revolusi, maka rata-rata orang Indonesia dan Vietnam itu tidak terlalu lancar bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada pertemuan ASEAN, orang Indonesia itu termasuk yang tidak lancar bahasa Inggris. Yang lancar itu orang-orang Filipina, lancar sekali itu. Orang Malaysia,
orang Singapura, toh. Sementara orang Indonesia nggak lancar. Nah, orang Thailand, oh lancar itu. Kalau orang Burma nggak lancar karena setelah 60 tahun 62 mereka menutup diri kan, mereka menutup diri, tidak berinteraksi, tidak mengirim orang ke luar negeri nggak datang, jadi kemampuan berbahasa Inggrisnya juga hilang. Nah, tapi menarik di situ bahwa proses dekolonisasi itu menyebabkan kemampuan berbahasa juga berbeda. Nah, karena sekarang ini orang Filipina itu banyak sekali kalau kalian ke Timur Tengah misalnya, itu yang bekerja di sana banyak-banyak orang Filipina sebagai di bandara, di hotel, di administrasi, banyak sekali orang Filipina karena mereka bisa bahasa Inggris. Demikian juga kalau Singapura orang Singapura dan orang Filipina yang pintar bahasa Inggris. Nah, Indonesia dan Vietnam yang secara revolusi merdeka itu kemudian menjaga jarak dengan bahasa-bahasa Eropa sehingga bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu tidak sebaik bahasa Inggrisnya orang-orang Asia Tenggara lainnya. Ya, itu menarik juga itu ya. Nah, apakah kemudian artinya orang Indonesia cuma jadi kelas menengah, itu soal lain lagi. Begitu kira-kira soal bahasa dan kelas ini, siapa namanya? Rudianto. Ada pertanyaan lain? Risman, Pak. Ya, silakan Risman. Di sini kan di buku yang Rikles dikatakan kalau sejak lama Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol, tetapi daerah yang tidak bisa dikuasai itu adalah wilayah Moro di selatan. Ya. Terus saya juga pernah dapat sampai Amerika datang ke Filipina tahun 1890-an itu, Spanyol tidak bisa menaklukkan wilayah Moro. Pertanyaannya itu, apakah yang menjadi penyebab hingga Spanyol itu tidak bisa menguasai wilayah Moro, Pak? Apakah karena perlawanan karena agama juga begitu keras atau bagaimana? Oke. Ya, itu pertanyaan yang bagus itu ya. Oke. Kelihatan ini? Kelihatan petanya? Kelihatan, Pak. Oke. Yang disebut oleh Rizwan tadi itu wilayah Mindanao namanya, toh. Orangnya orang Moro. Nah, karena sebetulnya itu istilahnya itu orang Sulu yang banyak itu ada Sulu East itu, Sulu Island gitu ya. Nah, itulah yang disebut Filipina bagian selatan. Nah, kita lihat lokasi dari Manila. Manila itu di Luzon itu. Nah, kita lihat di situ ya. Ini Luzon. Ini Manila. Kelihatan di sini yang saya lingkari ini? Inilah Manila. Inilah Mindanao. Kelihatan, Risman? Ya, Pak. Oke. Nah, tadinya pusat dari kekuasaan Spanyol itu ada di Cebu di sini. Tetapi karena di sini kenapa dipindah ke sana? Karena di sini ternyata badainya kuat sekali. Jadi ada namanya typhoon ya, ada namanya topan. Topan itu dari kata typhoon. Typhoon itu angin keras yang berasal ini dari sini. Ini karena samudra ya. Jadi ada angin typhoon itu selalu bergerak begini. Dari Cebu ke sini terus ke Taiwan dan Jepang. Jadi bergerak gini. Jadi dia berputar gini. Itu ada musimnya. Bulan-bulan Juni, Juli itu musimnya typhoon. Nah, bergerak begini. Nah, itu. Jadi ini musim di mana topan keras sekali. Nah, Cebu itu di sini. Nah, terus dia pindah karena kena topan berkali-kali, pindahlah ke Manila. Manila itu ada di Teluk yang relatif lebih tenang, meskipun kena typhoon juga, cuma tidak separah di Cebu. Tetapi kalau kita lihat jarak antara Manila dan Mindanao itu jauh, ya, kita lihat itu cukup jauh. Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, sampai abad ke-18, ekonomi Filipina itu hanya diandalkan pada yang namanya perdagangan galeon. Galeon itu apa? Kapal besar yang membawa sutra dari Cina. Jadi ada Cina bawa sutra ke sini.
Dan di Manila ditukar dengan perak. Perak dari mana? Dari California. Nah, jadi ada kapal dari Manila berlayar ke Filipina lewat utara, nanti ke California. California itu ada pelabuhan Acapulco di Meksiko. Itu ada pelabuhan bahwa di situ diambil apa? Perak. Perak diambil dari mana? Dari Amerika Latin. Mulai dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Jadi perak berangkat ke sini, sutra berangkat ke sana. Nah, jadi ekonomi Filipina, ekonomi kolonial Filipina sampai akhir abad ke-19 itu hanya didasarkan pada pertukaran galeon tadi, perak dengan sutra, ya. Itu satu. Nah, yang kedua, karena itulah buat penguasa Spanyol tidak ada guna-gunanya dia menguasai seluruh Filipina secara keseluruhan. Karena yang dia butuhkan hanya keamanan Manila saja. Karena sekali lagi ekonomi sangat tergantung kepada tadi perdagangan di kota Manila saja, di pelabuhan Manila saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena itulah penguasa Spanyol mengatakan, wah saya tidak mau urus itu saya Filipina. Saya sibuk mengurus Amerika. Maksudnya Amerika itu Kuba, yang sekarang jadi Argentina dan seterusnya. Itu yang dia urus. Dia tidak mau urus yang ini. Lalu siapa yang mengurus ini? Yang mengurus ini adalah biasanya yang kuat adalah orang-orang gereja. Nah, karena itulah Katolik sangat kuat di sana karena yang penguasa adalah gereja. Dan untuk itu mereka ngapain? Mereka menyerang yang mana-mana. Mereka menuntut beberapa kali Mindanao untuk menjadi takluk. Tapi orang Mindanao merasa, apa urusannya ini orang di utara sana. Jadi dia tidak urus juga. Jadi ada semacam secara formal dia dikuasai, tetapi secara praktis Mindanao dan Selatan ini menjalani otonominya sendiri. Ya, kekuatan Sulu, orang-orang Maguindanao itu punya otonominya sendiri. Bahkan sampai sekarang. Nah, pada saat nanti di akhir abad 19, awal abad 20, Amerika berusaha menunjukkan Mindanao, itu juga sulit juga. Karena sekali lagi, ini wilayah yang dari bertahun-tahun tidak pernah secara legal, secara praktis diduduki oleh Spanyol. Jadi, kenapa dia bisa bertahan lama? Banyak alasannya. Yang pertama, tadi penguasa kolonial tidak pernah secara serius sebetulnya mau menduduki Mindanao sampai nanti Amerika awal abad 20. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga kepentingan ekonomi untuk menduduki Mindanao karena perdagangan yang penting di Luzon, ya, di Manila. Nanti di abad ke-20 Mindanao jadi menarik. Kenapa? Karena seperti wilayah Papua atau ini wilayah yang banyak sekali tanah yang belum diolah. Nah, barulah orang-orang utara berpindah ke Mindanao, mulai kapling jadi perkebunan nanas, macam-macam perkebunan ada di Mindanao sekarang. Dan itu terjadi pada saat tanah menjadi penting. Tanah menjadi penting karena apa? Karena pertanian menjadi penting. Tapi sebelumnya pertanian bukan hal yang penting di Filipina. Kecuali nanti di abad ke-19-20, di mana mereka mulai penting untuk menjadi pertanian tebu, gula. Jadi sekali lagi kenapa daerah selatan lama tidak diduduki? Karena ya tidak ada kepentingan ekonominya, penguasa Spanyol setengah hati mengelola Filipina, dan karena itu ya otonomi saja. Baru nanti setelah Amerika abad ke-20 dan apalagi setelah kemerdekaan baru Mindanao menjadi daerah yang penting untuk menentukan batas Republik Filipina. Begitu kira-kira, Risman. Paham? Paham, Gimana, Pak. Risman? Oke. Ya, Pak. Saya nggak yakin itu bahwa orang di selatan itu punya identitas agama yang berbeda. Memang betul di Mindanao itu ya Islam masih yang dominan di negara Katolik seperti Republik Filipina, ya. Tetapi setidaknya di masa lalu bukan faktor agama yang menyebabkan Mindanao bisa mempertahankan otonominya, atau sebaliknya mereka mempertahankan otonomi agama karena pemerintah kolonial memutuskan tidak menyerang dan menduduki secara efektif Filipina bagian selatan. Oke, ada pertanyaan lain?
Saya Pak, Halisa Yo, Pak. silakan, Aswatun. Sudah terbuka kamarmu? Belum Pak. Ya, terus apa? Tanya apa? Tadi kan Bapak sempat singgung di Vietnam itu ada dinasti Nguyen. Ya, Nah, Nguyen. itu dinasti Nguyen kan bukan satu-satunya dinasti di Vietnam Pak. Ya, Ada dinasti Tonkin juga kan Pak. betul, di Nah, tengah. Oh, Tonkin itu setahu saya, selatan. Ya. ya. Setahu saya dua dinasti ini punya jalur perkembangan yang berbeda Pak. Yang Ya. Tonkin itu dia lebih homogen dan cuma ada satu etnis kecil di sana, komunitas etnis Cina. Sedangkan kalau Nguyen kan dia lebih terbuka Pak. Dia bahkan menerima berbagai sistem keagamaan, dan pada abad ke-17 itu dia sudah menerima masuk agama Islam di sana. Nah, pertanyaan saya Pak, pada abad ke-17 itu kan sudah mulai masuk komunitas Eropa di dua wilayah ini. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana komunitas Eropa ini bisa masuk ke kalau ke dinasti Nguyen mungkin sama sih bisa perkirakan ya Pak. Tapi kalau untuk dinasti Tonkin sendiri saya masih buram. Dan pertanyaan kedua itu Pak terkait pengaruh Konfusianisme yang dibawa oleh orang-orang Cina saat invasi. Setelahnya kan Indonesia jatuh ya. Nah, setelahnya itu pengaruh Konfusianisme itu bagaimana Pak? Seharusnya nih ya, pertanyaan-pertanyaanmu ini kau tanyakan di semester 2 yang lalu. Karena itu pertanyaan yang lebih tepat ditanyakan untuk sejarah Asia Tenggara kuno. Ya, di masa prakolonial, ya. Karena kalau yang di bawah itu ada tidak hanya Tonkin, ada juga dinasti yang penting yang setidaknya penting sekali buat sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Champa. Nah, jadi kalau kita lihat di peta tadi itu, Champa itu berada di sepanjang pantai. Bentar. Ini dia. Oh, bentar yang kelihatan Indochina. Kelihatan ini peta Indochinanya nih? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, ini dia. Ini Hanoi tadi yang ditanyakan tadi. Nah, mulai dari tengah sini sampai sini, ini daerah tepi ini warna merah ini sebenarnya ini puncak gunung ini. Jadi ini gunung-gunung saja nih. Gunung-gunung saja nih. Ini gunung. Baru nanti sungainya ke sebelah sini nih ya. Ini gunung. Jadi ini pantai yang sangat sempit ini. Ya, bahkan kadang-kadang tidak ada pantainya. Oke. Sebentar. Oke, sorry, ada tamu. Oke, kalau kita lihat ini ya, Vietnam itu bentuknya panjang begini. Nah, yang ada deltanya itu cuma di sini, dengan di sini, ya, di Cochin China ini, dengan di sini. Nah, artinya apa? Pertanian sawah, pertanian pangan itu adanya di sini dan di sini, ya. Sedangkan yang di sini ini pantai yang sangat sempit, mungkin kayak